Shalom teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Jumpa lagi bersama Pemuda Kristen Kalam Kudus Jayapura. Pada hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Waktu teduh dimulai. Waktu teduh selesai. Mari teman-teman, dengan penuh sukacita kita angkat satu pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami para kaum muda berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Tolong setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat dengan tenang mendengarkan dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Apa yang sudah kita buat untuk Indonesia? Apa yang sudah kamu buat untuk Indonesia? Banyak problema ya teman-teman, memasuki tahun 2020, banyak hal yang terjadi khususnya di Indonesia.
Tapi kita selalu percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan bangsa kita, tidak pernah meninggalkan pemerintah kita. Mari kita angkat satu pujian, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Allah Bapa kami kekal bertahta dalam kerajaan surga. Allah yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang senantiasa mengasihi, mencintai, dan menyayangi kami dalam setiap keadaan dan keberadaan hidup kami. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan masih memberikan lagi kesempatan. Dalam persekutuan ini kami boleh membaca dan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menyingkap kebenaran Tuhan bagi kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu. Dan lebih daripada itu, kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sambut pembacaan dan perenungan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, rekan-rekan muda yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan Alkitab saat ini terambil dari Perjanjian Baru dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Puji Tuhan, hari ini kita boleh mendengarkan kembali firman Tuhan bersama. Dan pada saat ini saya akan memberikan serta membawakan sebuah khotbah dengan judul Hak-hak Kemerdekaan. Saudara-saudara, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggal 17 Agustus tahun 2020 adalah sebuah tanggal yang sangat istimewa. Karena disinilah momen kita untuk merayakan dan memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-75 tahun. 75 tahun Indonesia merdeka. 75 tahun kita terbebas dari penjajahan. Tetapi muncul pertanyaan, apakah kita memang benar-benar sungguh-sungguh sudah merdeka? Ketika kita memperhatikan situasi yang ada sekarang, keterpurukan yang dialami oleh bangsa kita,
Maka kita pun akan bertanya kembali, kemerdekaan itu seperti apa? Sebagai orang Kristen, kita memiliki keunikan ketika berbicara tentang kemerdekaan. Kenapa? Karena di satu sisi 17 Agustus itu menjadi peringatan kita merdeka sebagai warga negara. Tetapi di sisi lain dalam kaitan dengan status kita sebagai orang Kristen, kita sudah merdeka sebagai warga kerajaan sorga. Kemerdekaan itu adalah suatu status yang kita peroleh karena pembebasan. Dan pembebasan yang kita miliki, yang kita alami, yang kita nikmati sekarang ini dicapai melalui sebuah perjuangan yang berat. Karena di sana ada pengorbanan, ada pertumpahan darah, dan ada cucuran darah. Kalau sepintas kita melihat, seolah-olah kemerdekaan sebagai warga negara dan kemerdekaan sebagai warga kerajaan sorga itu sama. Sesungguhnya tidak. Di mana letak perbedaannya? Kemerdekaan sebagai warga negara itu diterima secara achieve. Kemerdekaan yang diperoleh melalui usaha perjuangan, hasil perjuangan, bukan pemberian penjajah. Tetapi kemerdekaan sebagai warga kerajaan sorga adalah kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari maut secara risif, secara cuma-cuma. Karena kemerdekaan itu kita peroleh sebagai anugerah Tuhan. Yesuslah yang sudah berkorban. Yesuslah yang sudah berjuang. Yesuslah yang sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, supaya semua orang, termasuk saya, dapat memiliki dan menikmati kemerdekaan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara kemerdekaan berdasarkan perjanjian baru, maka kita akan menemukan di sana bahwa kemerdekaan itu adalah tindakan Kristus untuk membebaskan umatnya dari dosa, dari kuasa iblis, dari hukum Taurat, dan membebaskan umatnya dari maut. Kemerdekaan sebagai hasil tindakan Kristus merupakan manifestasi dari upaya pelayanan, di mana pelayanan itu sendiri bertujuan untuk membebaskan. Makanya disebut sebagai pelayanan pembebasan. Sekali lagi bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah. Kenapa dikatakan anugerah? Ada dua catatan penting. Yang pertama, kemerdekaan itu adalah pemberian Kristus yang oleh kematiannya telah membayar lunas untuk membebaskan umatnya dari perhambaan. Kristuslah yang sudah berperan dan berkarya dalam perjuangan pembebasan, supaya umatnya terbebas dari perbudakan, dari perbudakan dosa, dari perbudakan kuasa iblis, dari perbudakan hukuman maut, bahkan dari perangkap maut. Yang kedua, kemerdekaan itu adalah anugerah karena di dalam peristiwa pembebasan yang Kristus lakukan, di sana disertai dengan jaminan Kristus. Kristus memberikan jaminan
bahwa setiap orang yang sudah dimerdekakan, mereka disebut sebagai anak-anaknya. Setiap orang yang sudah diselamatkan, percaya menerima Kristus, disebut sebagai ahli warisnya. Kalau begitu, bagaimana seharusnya respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Ketika bicara tentang respon terhadap kemerdekaan yang sudah diberikan Allah secara cuma-cuma ini, maka yang harus kita lakukan adalah menampakkannya lewat tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita terhadap anugerah kemerdekaan. Tanggung jawab kita yang diwujud nyatakan melalui kerelaan hati kita untuk memiliki ikatan perhambaan kepada Allah. Jadi orientasinya berubah. Kita tidak lagi diikat dalam perhambaan kepada dosa yang membuat kita menjadi budak. Tetapi kita diikat oleh perhambaan kepada Allah yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, bahwa kemerdekaan itu mengikat kita bukan lagi pada sebuah kejahatan, tetapi pada kebenaran yang sesungguhnya. Hal penting yang harus kita ingat, bahwa meskipun sekarang kita adalah orang yang sudah merdeka, tetapi kemerdekaan itu sendiri bukan menjadi salah satu cara untuk menghapus tanggung jawab kita. Kemerdekaan itu bukan berarti salah satu cara bagi kita untuk memiliki kebebasan mutlak. No. Karena kemerdekaan itu sendiri bicara tentang suatu kondisi di mana kita tidak lagi diikat oleh hukum-hukum maut, tidak lagi diikat oleh hukum dosa, tidak lagi diikat oleh hukum-hukum kejahatan, tetapi kita diikat oleh hukum Allah, diikat oleh hukum Kristus, diikat oleh hukum yang oleh Yakobus disebut sebagai hukum kemerdekaan, dan diikat oleh hukum yang menurut Markus sebagai hukum kasih. Kita merdeka, tetapi kita merdeka dalam kehidupan yang takluk di bawah hukum Allah atau hukum Kristus, yang tunduk di bawah hukum kemerdekaan itu sendiri, yang selalu mendemonstrasikan hidup yang berada di bawah hukum kasih. Prinsip hakiki dari kemerdekaan itu sendiri, prinsip hakiki dari kemerdekaan Kristen, yaitu kemerdekaan untuk kasih, kemerdekaan untuk pelayanan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Di luar dari prinsip itu, maka kita sebut dengan penyalahgunaan. Dan setiap penyalahgunaan dari prinsip-prinsip kemerdekaan, kita melakukan dosa. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan hari ini dari Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-36. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini berisi sebuah rangkaian cerita.
Kita mulai dari ayat 30. Ayat ini mau memperlihatkan bahwa di sana Yesus sedang berusaha untuk mengajar melalui perkataan-perkataannya. Dan proses pengajaran ini berlangsung dalam sebuah percakapan yang panjang. Dalam situasi itu sepertinya terjadi perubahan paradigma, cara berpikir atau kerangka berpikir pada waktu para pendengar mendengarkan perkataan atau pengajaran Yesus. Sebab ketika Yesus berbicara menyaksikan siapa dirinya, ada banyak orang yang menjadi percaya. Ayat 30. Ada banyak orang yang menjadi percaya. Meskipun tidak semua orang yang mendengar perkataannya menjadi percaya. Artinya apa? Bahwa ketika Yesus mengajar, ada yang menjadi percaya, tetapi ada juga yang tetap tidak percaya. Siapa yang tidak percaya? Kalau kita menggali Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang tidak percaya itu adalah pendengar yang notabene adalah orang-orang pintar. Orang-orang pintar yang dimaksud di sini adalah mereka yang disebut sebagai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengerti isi firman. Mereka mengerti tentang isi hukum Taurat. Mereka ketika hadir pada waktu itu mendengar pengajaran Yesus. Tetapi mereka menolak isi pengajaran Yesus itu sendiri. Ketika terjadi percakapan, terjadi dialog, mereka bertanya kepada Yesus. Tetapi bukan dengan tujuan supaya hati mereka bisa terbuka untuk menerima kebenaran, melainkan untuk mencoba Yesus. Perhatikan baik-baik dalam ayat 30 ini. Bahwa di antara orang banyak yang hadir pada waktu itu, ternyata ada juga orang yang mengambil posisi yang berbeda. Berbeda dari para kaum intelektual tersebut. Yang tadi para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka yang bukan berasal dari kaum intelektual ini mendengar dengan sangat serius, menyimak perkataan-perkataan yang Yesus ajarkan dengan segenap hati, dengan penuh kesungguhan hati. Mereka pun mendengar tanpa mengandalkan logika, tanpa membanding-bandingkan, menerima seutuhnya apa yang Yesus katakan, itulah yang mereka lakukan. Bisa saja mungkin mereka sendiri sudah pernah mendengar tentang Yesus dan melihat karyanya. Tetapi kita bisa temukan ada dua kutub yang berbeda di dalam satu situasi yang sama. Tentu saja kutub yang berbeda ini sangat bertentangan. Satu kaum intelektual yang menggunakan logika, satu kaum yang berasal dari masyarakat biasa tetapi yang membuka diri terhadap kebenaran Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop ini, maka kita tidak boleh lepas dari perikop yang di atas. Kenapa? Karena perikop ini salah satunya berisi tentang sebuah penegasan. Bagaimana Yesus mau mengungkit kembali sebuah demonstrasi iman yang pernah dia lakukan. Ketika Yesus tidak menghukum perempuan yang berzina, tetapi justru melepaskannya. Bagi sebagian masyarakat atau orang-orang Yahudi, ini dilihat sebagai sesuatu yang unik.
Kenapa? Karena tidak biasa seperti itu. Yang biasa orang yang bersalah itu dihukum. Yang biasa orang yang bersalah itu pasti ada sanksi dalam bentuk punishment. Tetapi yang Yesus lakukan itu berbeda. Dan justru inilah yang paling menarik, sebab menimbulkan kesan yang sangat berharga bagi orang-orang Yahudi. Inilah justru yang membuat orang-orang Yahudi jadi lebih ingin tahu siapa Yesus dan kenapa Yesus melakukan hal tersebut. Hal luar biasa lain ketika Yesus mengatakan bahwa aku tidak berasal dari dunia ini. Terdengar menjadi sebuah informasi yang sulit untuk diterima oleh akal sehat. Tetapi coba perhatikan dalam pembacaan ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mau mendengar pada waktu itu. Mereka tetap membuka telinganya, tetap membuka hatinya, dan percaya. Luar biasa. Berkaca dari situasi ini, coba kita lihat diri kita sendiri. Kira-kira kita ada di pihak yang mana? Apakah kita ada pada pihak pendengar firman yang menggunakan logika, tetapi tetap tidak percaya atau bahkan mencobai Yesus? Ataukah kita berada pada pihak pendengar firman yang sungguh-sungguh dan percaya apa yang Yesus ajarkan meskipun sulit dipahami dengan logika? Banyak orang sekarang kalau mau mendengarkan firman Tuhan harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Banyak orang sekarang yang mau mendengarkan firman Tuhan harus firman Tuhan yang tidak akan mengkritik kesalahan-kesalahan dan dosa dia lakukan. Dan banyak orang ketika mendengarkan firman Tuhan menjadikan itu sebagai tameng untuk menutup dirinya dari kesalahan dan untuk mempersalahkan orang lain tanpa melihat kesalahannya sendiri. Selanjutnya mari kita lihat pada ayatnya yang ke-32. Di sana diceritakan ketika Yesus melihat dan mengetahui respon mereka, maka Yesus pun memberikan sebuah penegasan tentang konsistensi daripada makna kepercayaan tersebut. Bagi Yesus ada konsekuensi bagi setiap orang yang mau mengikuti Yesus. Dalam perkataan Yesus selanjutnya dia katakan begini, mereka harus tetap dalam firman-Nya. Mereka harus tetap dalam firman-Ku. Arti kata tetap itu bermakna konsisten. Konsisten itu sendiri artinya tidak terputus-putus seperti jaringan internet yang sementara terjadi di Papua. Konsisten itu tidak timbul tenggelam seperti kapal selam. Konsisten itu bersifat tetap dan stabil. Keadaannya tetap dan stabil. Ketika kita diminta Yesus tinggal di dalam firman-Nya, maka keberadaan kita tetap tinggal di dalam firman itu dan terus bertahan tanpa tergoyah oleh godaan bahkan cobaan apapun juga. Itulah konsisten. Nah, penegasan Yesus yang lain ialah bahwa orang yang menerima Kristus menjadi orang yang merdeka. Karena itu mereka pun tidak boleh beralih dari firman Tuhan. Maksudnya begini,
Ketika orang itu setia kepada Tuhan, setia kepada pengajaran dan firman-Nya, maka dia pun akan memperoleh sebuah konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, karena kesetiaannya dia akan diakui sebagai murid Kristus. Konsekuensi kedua, dia pun akan mengetahui dengan benar tentang kebenaran itu sendiri, bahwa Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya. Konsekuensi yang ketiga, orang yang setia, mereka akan dibenarkan dan dimerdekakan oleh kebenaran. Karena kemerdekaan yang sejati itu sendiri terdapat di dalam Yesus Kristus, yang adalah kebenaran itu sendiri. Nah, saudara-saudara muda yang dikasih oleh Tuhan, sekarang mari kita lihat pada ayat 33 sampai 34. Cukup menarik bagian ini. Bahwa orang Yahudi percaya mereka tidak sedang berada di dalam atau di bawah perhambaan, karena status istimewa yang mereka miliki sebagai keturunan Abraham. Sebagai keturunan Abraham, mereka memiliki satu status yang sangat istimewa, yaitu sebagai umat pilihan Allah. Oleh sebab itu, ketika Yesus berbicara tentang kemerdekaan, hal ini justru menimbulkan dan melahirkan kebingungan, menimbulkan perdebatan dan perbantahan. Kenapa itu terjadi? Karena pada prinsipnya mereka tidak tahu apa yang Yesus sedang bicarakan, apa yang Yesus maksudkan dari kemerdekaan, apa yang Yesus maksudkan ketika berbicara perhambaan. Sesungguhnya bukan perhambaan yang bersifat keturunan, tetapi jelas sekali Yesus katakan di sini, orang-orang Yahudi yang mengaku memiliki status sangat istimewa sebagai keturunan Abraham yang menjadi umat pilihan Allah, masih berada di bawah perhambaan dosa. Pada bacaan ini Yesus berusaha memberikan pandangan yang jauh lebih baik lagi, bahwa bicara tentang kemerdekaan dari perhambaan orang-orang Yahudi bukan bicara dalam konsep nasionalis semata, tidak. Tetapi secara luas bicara dalam konsep spiritual, dalam konsep kerohanian, bahwa dengan jelas dipaparkan oleh Yesus, perhambaan yang dimaksudkan di sini adalah sebuah perhambaan karena keterikatan dan perbudakan secara rohani akibat dosa. Jadi sekali lagi, yang Yesus tekankan di sini bicara tentang perhambaan adalah sebuah keadaan di mana orang-orang Yahudi memiliki keterikatan dan perbudakan secara rohani oleh dosa. Karena itu mereka disebut hamba dosa. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kemerdekaan yang Yesus maksudkan di sini adalah kemerdekaan yang berarti pembebasan dari perhambaan akan dan oleh dosa. Kemerdekaan yang Yesus maksudkan di sini adalah kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari perangkap dosa, kemerdekaan untuk tidak berbuat dosa. Berapa banyak orang percaya yang masih menghambakan dirinya kepada dosa? Berapa banyak orang percaya
dalam tanda kutip, yang masih diperhamba oleh dosa. Mungkinkah kita sendiri sebagai salah satu dari hamba dosa itu? Saudara-saudaraku, rekan-rekan muda yang dikasihi, Yesus secara tegas dan jelas mengatakan bahwa yang bisa memerdekakan hanyalah kebenaran. Sehingga dengan mengetahui kebenaran di dalam firman Tuhan, dengan mengetahui kebenaran di dalam diri Yesus Kristus, maka setiap orang akan mengalami pembebasan dari dosa. Artinya kalau kita tidak mengetahui kebenaran, artinya kalau kita tidak mengenal Kristus, maka status merdeka secara politik yang kita miliki itu hanya sebuah tameng dari status warga kerajaan sorga yang belum merdeka. Jelas sekali, statement ini merupakan sindiran dan tamparan yang keras bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka begitu bangga dengan status sosialnya. Mereka begitu bangga dengan status sebagai umat pilihan. Tetapi Yesus secara terbuka membuka bahwa di dalam status istimewa tersebut kamu belum menjadi orang merdeka karena kamu masih hidup di bawah perhambaan dosa. Kemunafikan, ketidakadilan, kebebalan, kebobrokan moral, dan sebagainya masih menjadi sebuah hal yang lumrah dipraktikkan dalam kehidupan nyata dan pemandangan setiap hari dalam realitas hidup orang-orang Yahudi. Yesus ketika hadir di sana menawarkan sesuatu yang baru. Kemerdekaan sejati melalui kelepasan dari dosa dan melepaskan dari pengaruh dosa yang menghancurkan. Sebagai orang yang terbebas dari dosa, maka status dari orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya tidak lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak. Hamba tinggal di luar rumah, hamba keluar dari rumah. Tetapi tidak demikian dengan anak. Itu kata Yesus. Bahwa sebagai anak, ia memiliki hak waris untuk tinggal di dalam rumah Bapa. Kemerdekaan sejati menempatkan diri mereka dalam status dan wilayah yang baru. Kemerdekaan sejati menempatkan orang-orang yang sudah dimeteraikan sebagai anak-anak Allah pada status dan wilayah yang baru, yaitu wilayah di mana Allah sepenuhnya berkuasa dan bertahta sebagai raja. Kemerdekaan yang benar-benar merdeka adalah kemerdekaan yang diakibatkan oleh Yesus yang sanggup memberikan kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan dari perbudakan dosa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, peringatan hari ulang tahun ke-75 tahun Republik Indonesia, proklamasi kemerdekaan, ini menjadi sebuah perayaan tentang kemerdekaan status secara politik yang sudah kita terima dan nikmati sebagai warga negara. Tetapi kemerdekaan yang sejati hanya diperoleh
ketika kita dimerdekakan dari dosa. Merdeka dari dosa adalah merdeka yang sesungguh-sungguhnya. Merdeka dari dosa adalah merdeka yang sebenar-benarnya. Karena dosalah yang selama ini menjadi penyebab kita belum sungguh-sungguh merdeka. Dosalah yang selama ini membuat kita terperangkap dalam istilah merdeka semu. Kerakusan, korupsi, pergaulan bebas, kemalasan, kesombongan, iri hati, dengki, dan masih banyak lagi. Inilah yang membuat kita terperangkap dalam kemerdekaan semu. Karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai pemuda-pemuda Kristen, maka tugas kita untuk mengalahkan, melawan dosa, menaklukkannya, supaya kita memperoleh kebenaran yang sejati sebagai warga kerajaan Allah. Kita memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri kita. Tetapi ingat bahwa kebebasan yang kita miliki itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kemerdekaan yang kita miliki itu juga menjadi kemerdekaan orang lain. Sehingga kata merdeka tidak bisa diartikan kebebasan mutlak untuk melakukan apa yang menurut kita benar tanpa mempertimbangkan orang lain. Karena kemerdekaan itu bicara tentang sebuah keadaan di mana hak dan kewajiban itu berjalan beriringan dan sejajar. Kemerdekaan itu bicara tentang bagaimana hidup kita dapat merasakan kebebasan, tetapi pada waktu yang sama pula, hidup kita menjadi jaminan bagi orang lain untuk menikmati kebebasan. Sehingga menjadi orang merdeka adalah menjadi orang-orang yang memiliki komitmen untuk mempraktekkan kasih, untuk melayani Allah, dan untuk melayani sesama manusia dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Merdeka adalah cara kita menunjukkan jati diri sebagai umat-umat yang sudah dan benar-benar mengalami kemerdekaan oleh Kristus. Dengan demikian, sebagai orang merdeka, kita tidak lagi terikat dengan tabiat-tabiat dan belenggu-belenggu dosa. Maksudnya ialah bahwa sebagai orang Kristen yang merdeka, maka hidup kita seutuhnya hanya berfokus kepada Kristus. Bahwa sebagai orang Kristen yang merdeka, maka kita pun terbebas dari beban hidup yang tidak perlu. Dan sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan, maka kita juga cerdas. Menjadi orang yang cerdas dalam memilih dan memilah mana yang berguna bagi kemuliaan Kristus dan mana yang tidak, karenanya harus dilepaskan. Kemerdekaan sebagai orang Kristen diperoleh karena Kristus telah bekerja di dalam kita. Work in. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab kita juga untuk mengerjakan kemerdekaan itu dalam rangka menghadirkan shalom, work out, agar damai sejahtera Allah hadir dimanapun kita berada.
Kita menjadi alat kesaksian sekaligus alat pelayanan bagi pendamaian Tuhan. Kemerdekaan dan pembebasan oleh Tuhan telah menjadikan kita selaku orang-orang yang memiliki hak istimewa. Tetapi pada saat yang bersamaan juga kita memiliki tugas yang istimewa, yaitu bertanggung jawab untuk menjadi penabur Injil Kristus kepada setiap orang yang Allah tempatkan berada di tempat dan waktu kita. Yohanes 8 ayat 32 dan ayat 36 mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Inilah kebenaran dan kemerdekaan yang sejati. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Selamat Hari Merdeka tanggal 17 Agustus 2022, dan selamat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui dan dibebaskan oleh Kristus menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh merdeka secara rohani. Merdeka! Demikian perenungan firman Tuhan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca dan dengar hari ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakannya sehingga boleh mendapat tempat dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami membuka diri karenanya, supaya pun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, menjadi alat kesaksian, pelayanan bagi, oleh, untuk Tuhan kepada sesama kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mau langsung. Oke, 1, 2, sensodyne. Teman-teman, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Teman-teman dapat langsung memberikannya kepada Ibu Kristi Marentek di kantor Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura pada jam kerja. Untuk mengiringi persembahan kita di hari ini, mari kita angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
Lihat guru-guru beranjak dan segala bukti tergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan tergoyang, takkan beranjak, takkan tergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita angkat satu pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa teman-teman di ibadah youth selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya. Dadah.